Jadi sekali lagi itu hanya akan mungkin jika kita hidup secara Islami dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan spiritual, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, kapan kita bisa hidup Islami dalam seluruh aspek kehidupan? Ketika kita berada dalam kehidupan Islam itu. Artinya ketika syariat Islam itu kapan kehidupan Islam itu terwujud? Ketika syariat Islam diterapkan secara kafah. Nah, disitulah berkah akan kita dapatkan. Jadi berkah dalam syariah secara kafah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Fokus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas menyambut Idul Fitri dengan kebahagiaan. Ustaz Ismail Yusanto, kita tahu Idul Fitri ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan. Seluruh kaum muslimin, ya, baik yang kaya ataupun yang miskin. Tapi di sisi lain kita melihat kebahagiaan itu tampaknya tidak berlangsung lama. Ya, setelah itu umat Islam akan menghadapi persoalan-persoalan yang penuh dengan penderitaan. Ya, ada kemiskinan, ada penindasan, ada penjajahan. Bagaimana ke depan kita bisa menyambut Idul Fitri penuh kemenangan dan kegembiraan ini, bukan hanya pada saat Idul Fitri, tapi untuk seterusnya. Alhamdulillah kita sebagai umat Islam itu masih ada di tengah situasi kayak begini ini, itu ada titik-titik yang membuat kita ini bahagia pada momen-momen tertentu, terutama kalau selepas Ramadan ya adalah tentu saja adalah Idul Fitri kan, hari raya berbuka. Nabi mengatakan lisoimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama kata Nabi adalah idza aftaru fariha bi fitri. Ketika dia berbuka, buka tiap harinya atau ketika dia sampai kepada hari raya berbuka Idul Fitri, itu dia bahagia dengan bukanya itu. Saya kira ini satu sisi yang tidak dimiliki oleh siapapun yang tidak punya syariat puasa. Hanya mereka yang berpuasa saja yang merasakan ini, yang di tengah himpitan situasi yang ada. Nah, pertanyaannya adalah tadi, terus sampai kapan ini? Atau kapan ketika umat Islam itu bahagia bukan hanya di momen-momen tertentu, momen-momen spiritual, tapi juga bahagia di dalam seluruh kehidupannya di sepanjang waktu. Bukan hanya Ramadan atau Syawal saja, tapi juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Itu hanya akan tercapai kebahagiaan yang menerus itu jika dia, umat Islam itu hidup di dalam sebuah keselarasan. Baik itu secara spiritual maupun secara politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini hari Islam kita itu hanya dalam aspek spiritualisme, ibadah, puasa, kita Islam, Idul Fitri kita Islam. Tapi begitu masuk ke ekonomi, politik, sosial, budaya itu, kita ini berada pada sesuatu yang bukan Islam. Yang sebagiannya itu membuat kita ini hidup dalam kesusahan, penderitaan, kesusahan ekonomi, penderitaan ekonomi, kesusahan politik, ya, tekanan politik dan sebagainya gitu. Lalu ancaman budaya yang merusak pada anak-anak kita, generasi kita. Jadi ada kecemasan gitu. Jadi sekali lagi itu hanya akan mungkin jika kita hidup secara Islami dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan spiritual, ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Nah, kapan kita bisa hidup Islami dalam seluruh aspek kehidupan? Ketika kita berada dalam kehidupan Islam itu. Artinya ketika syariat Islam itu kapan kehidupan Islam itu terwujud? Ketika syariat Islam diterapkan secara kafah. Nah, disitulah berkah akan kita dapatkan. Jadi berkah dalam syariah secara kafah. Gitu. Iya, namun kalau kita lihat ya, justru banyak pihak ya yang justru menolak ya penerapan syariah Islam itu sendiri.
Padahal mereka adalah Muslim. Mereka kalau dikatakan apakah mereka beriman pada Al-Quran, ya mereka beriman. Ya, beriman pada Rasul, mereka beriman. Tapi mereka justru menolak penerapan syariat Islam dengan alasan radikal, mengancam dan seterusnya. Bagaimana? Ada apa yang salah dari pemikiran seperti ini? Ini sebenarnya lebih merupakan cerminan dari pemikiran dan arah serta kebijakan dan juga ideologi politik elit gitu. Jadi kita mesti melihat dengan kacamata seperti itu. Mengapa? Karena dalam faktanya, misalnya kalau kita membaca hasil survei, itu di Indonesia itu paling sedikit angkanya, dan itu selalu terkonfirmasi dalam berbagai survei yang dilakukan oleh berbagai pihak, itu di atas 70%, 72, 73, 74. Misalnya hasil riset yang dilakukan oleh Pew Research Center yang berbasis di Washington, untuk Indonesia itu 72%. Responden itu menginginkan penerapan Islam. Siapa mereka? Itulah masyarakat secara umum gitu. Artinya ada gap di situ antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan elit. Nah, apa yang tadi dikemukakan itu sebenarnya lebih merupakan orientasi elit. Itulah kenapa ada perbedaan antara rezim yang ada sekarang dengan rezim sebelumnya gitu. Rezim sekarang itu begitu kuatnya itu menahan semua apa yang mereka katakan sebagai, kalau istilah kita kebangkitan, oleh mereka itu dikatakan sebagai radikalisme gitu. Mengapa begitu? Ya begitulah orientasi politik dan kacamata politik, kebijakan politik, pemikiran politis, ide politik mereka gitu. Nah, karena itulah maka yang paling penting sebenarnya adalah mempertahankan umat ini, agar umat ini terus memiliki semangat untuk berislam dan mewujudkan Islam. Yang itu juga terus dijaga dan ditingkatkan pada satu titik tertentu, ini akan menjadi sebuah kekuatan perubahan yang sangat besar. Dia akan menggeret perubahan pada level manapun, termasuk pada level kekuasaan. Kekuasaan tidak akan bisa menahan desakan perubahan yang digerakkan oleh umat ini. Jadi disitulah pentingnya dakwah. Terakhir Ustaz Ismail, kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sulit sekalipun, Rasulullah tetap membangun optimisme kaum muslimin. Ya, kita lihat dalam perang Khandaq, di mana kaum muslimin dalam kondisi yang sangat sulit. Rasulullah menyatakan kepada kaum muslimin akan menaklukkan Persia, Romawi, Yaman, itu negara-negara besar pada waktu itu. Sementara saat itu kondisinya sangat sulit. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan optimisme yang dibangun oleh Rasulullah ini dalam kehidupan kita sekarang? Disitulah pentingnya pemimpin umat. Pemimpin umat itu harus membangkitkan gairah atau hiroh, hiroh di kalangan umat dengan berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu khairur razikin, bahwa Allah itu akan menolong hambanya yang menolong agama Allah, bahwa Allah itu akan selalu bersama dengan orang yang bertakwa. Dan idealnya itu dilakukan bukan oleh pemimpin sokol, pemimpin umat, tapi pemimpin negara gitu. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW melakukan itu kan pada waktu dia berperan sebagai pemimpin negara. Pemimpin negara yang membangun optimisme di kalangan umat itu, di kalangan rakyatnya. Bukan seperti ini hari yang justru mempreteli semua hal yang berbau Islam. Yang mulai dari buka bersama, meskipun itu hanya sebatas ASN, kemudian nuzul Quran tidak ada lagi diselenggarakan. Padahal itu kan momen penting untuk membangkitkan optimisme tadi itu. Jika pemimpin negara tidak melakukan itu, maka bersisalah pemimpin umat, para ulama, dai, ustadz, ustadzah di berbagai levelnya, berbagai tempat, terus membangun semangat keberislaman, semangat ketakwaan dan keimanan, serta tadi itu keyakinan akan pertolongan Allah bagi kehidupan yang lebih baik di masa akan perubahan besar menuju kehidupan Islam, karena dalam kehidupan Islam itulah keberkahan yang dinantikan itu akan terwujud. Itu. Baik Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tadi bincang-bincang kita terkait dengan bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan. Ada semangat optimisme yang harus terus kita bangun, bahwa Islam akan kembali tegak, Islam akan menang sebagaimana dahulu
umat Islam banyak mengalami persoalan, namun ketika berpegang teguh pada agamanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.